Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan terus sehat, terus waras, dan menjaga optimisme supaya kita tetap bisa merasakan kebahagiaan di tengah situasi yang mungkin masih mencekam di sana-sininya. Belum lama ini kita mendengar ada berita yang menyesakkan soal kekerasan dalam rumah tangga. Ada artis, kalau tidak salah namanya Vena Melinda, itu mendapat kekerasan dari suaminya. Dan sebelumnya juga ada artis yang lain, yang namanya Lesti Kejora, yang diduga juga mendapatkan kekerasan dari suaminya, Rizky Bilar. Nah, kekerasan di rumah tangga itu ternyata puncak gunung es. Kalau kita lacak datanya Komnas Perempuan, itu di tahun 2021, itu datanya itu ada sekitar 2.527 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Khusus kekerasan terhadap istri atau KTI itu jumlahnya 31% atau ekivalennya 771. Dan menurut Komnas, pengaduan dan pemantauan terhadap kekerasan dalam rumah tangga ini itu dampaknya berbeda dengan tindak pidana lainnya. Karena dampak kekerasannya itu bukan sekedar luka-luka fisik yang didapati oleh korban, tapi juga secara psikologis, bahkan kemungkinan trauma dan depresi. Di sebagian lainnya mereka menjadi disabilitas selain kehilangan nyawanya. Jadi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu mendapatkan dampak yang jauh lebih berat ketimbang tindak pidana kriminal biasa. Apa yang kita bisa pelajari dari situ? Teman-teman mengenai definisinya dulu ya. Kalau di dalam Undang-Undang 23 tahun 2004, itu definisinya cukup luas ya. Yang disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga itu adalah setiap perbuatan, terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis, dan atau, ini yang menarik, penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, atau secara melawan hukum dalam rumah tangga. Jadi, dalam KRDT ini dapat juga diartikan kekerasan yang dilakukan bukan hanya oleh seorang laki-laki terhadap perempuan atau suami terhadap istri, tapi seorang pengasuh, seorang orang tua atau pasangan lainnya terhadap pasangannya. Jadi definisinya cukup luas. Ada fisik, ada psikologis, ada ekonomis, dan ada lagi yang berkaitan dengan penelantaran rumah tangga. Jadi fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Itu definisinya, jadi sangat luas sekali. Dan kalau dilihat pasalnya, ini menarik sebenarnya pasal-pasalnya. Pasal 44 itu yang mengatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2004, itu mengatur mengenai tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga. Ada 4 ayatnya itu. Kalau kekerasan fisik itu menyebabkan luka, maka dia kena 5 tahun. Tapi kalau kemudian lukanya itu menyebabkan jatuh sakit sampai luka berat, itu ancamannya didobel menjadi 10 tahun dengan denda 300 M. Kalau kemudian akibat kekerasan itu menyebabkan matinya orang, maka dia ancamannya menjadi 15 tahun selain juga mendapatkan denda. Nah, kalau ancamannya itu atau dampaknya itu hanya menimbulkan penyakit, tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan, maka itu yang dikualifikasi paling rendah. Dia hanya kena 4 bulan. Jadi dari sisi sanksinya itu sangat variatif sekali. Mulai dari yang paling ringan, tidak menimbulkan penyakit dan halangan pekerjaan, sampai menimbulkan sakit, sampai menimbulkan rasa sakit yang luka berat, dan sampai menimbulkan kematian, itu masing-masing ancamannya beda-beda. Nah, apa yang kemudian juga jadi penting untuk dilakukan? Ada siklus ternyata.
Kalau menurut Komnas HAM, nah siklus ini yang kemudian kita harus perhatikan baik-baik dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada siklus di dalam kekerasan, siklus kekerasan. Nah, siklusnya itu dimulai dengan pertama kondisi tanpa kekerasan. Yang kedua masuk kondisi adanya ketegangan yang ditandai dengan perselisihan, dan dalam kondisi seperti ini kalau dia meningkat maka akan terjadi kondisi ledakan kekerasan. Dari situ dia bisa turun menjadi kondisi rekonsiliasi. Tapi bukan tidak mungkin dari kondisi yang ketiga tadi, jadi yang pertama tadi tanpa kekerasan, kedua ada ketegangan yang disebabkan perselisihan, terus ketiga adalah ledakan kekerasan. Nah, ledakan kekerasan ini bisa bermacam-macam ini. Ya, bisa nanti ujungnya itu sangat fatal. Tapi juga kemudian ada lagi siklusnya itu, bagian dari itu adalah tahap rekonsiliasi. Nah, dalam situasi seperti ini memang kita harus hati-hati, terutama kita yang ada di keluarga, perhatikan betul siklus itu. Jangan sampai ketegangan yang berdasarkan perselisihan itu meningkat menjadi ledakan ketegangan, karena dari situ potensial muncul kekerasan yang bisa tak terbayangkan. Mudah-mudahan bisa membantu. Selamat datang di dunia damai tanpa kekerasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.